Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erik. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk membahas sebuah negara di benua Amerika Selatan, yaitu Brasil. Bayangkan, kalian berada di sebuah negara dengan pantai yang indah, musik samba, dan karnaval yang meriah. Dan bayangkan, kalian perginya bersama pasangan kalian dan kalian berdiri menikmati indahnya pantai Copacabana. Itulah Brasil. Faktanya, salah satu kota yang ada di Brasil yaitu Sao Paulo dikenal sebagai basis PPC, yaitu Primeiro Comando da Capital, yaitu organisasi kriminal terbesar di Brasil. Lalu, Brasil adalah negara tersukses dengan menjuarai 5 gelar Piala Dunia, yaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Brasil adalah negara terbesar di Amerika Selatan dan negara terbesar kelima di dunia. Connection. Mungkin kita lebih mengenal Brasil lewat dunia sepak bola, tetapi pariwisatanya juga tidak kalah menarik, seperti hutan Amazon. Hutan Amazon ini yang biasa di-tag dalam film-film sebagai tempat tinggalnya monster-monster raksasa, seperti salah satu filmnya yaitu Jungle dan patung Kristus penebusnya. Inside, pariwisata Brasil bukan hanya hiburan, tetapi juga sumber ekonomi dan kebanggaan budaya. Nah, agenda kali ini saya akan mengajak kalian untuk membahas yang pertama, destinasi wisata unggulan di Brasil. Yang kedua, budaya dan tradisi yang menjadi magnet wisata. Yang terakhir yaitu dampak pariwisata bagi masyarakat dan ekonomi Brasil. Yuk, mari kita lihat keindahan Brasil melalui pariwisatanya. Yuk kita ikuti dengan semangat seperti semangat samba Brasil. Yang pertama, destinasi unggulan di Brasil. Yang pertama ada pantai ikonik di Rio de Janeiro. Pantai dengan panjang 4 km dengan pasir putih dan suasana yang ramai. Itulah pantai Copacabana. Yang kedua ada patung Kristus Yesus setinggi 38 meter di puncak gunung Corcovado, yaitu di kota Rio de Janeiro, termasuk 7 keajaiban dunia baru. Yang terakhir ada hutan hujan tropis terbesar di dunia, disebut paru-paru dunia, penuh flora dan fauna unik, berada di utara Brasil atau yang biasa kita sebut dengan hutan Amazon. Nah, saya akan membahas lebih lanjut tentang 3 tempat tadi. Yang pertama, pantai Copacabana. Waktu terbaik untuk kita kunjungi, ya, ini ramai setiap tahun, terutama pada bulan Desember sampai bulan Maret atau saat musim panas. Lalu, siapa saja yang datang ke sana? Ada pariwisatawan lokal, internasional, seniman jalan, dan pedagang hingga atlet voli Brasil. Lalu, mengapa pantai ini sangat populer? Karena pantai ini menjadi ikon Brasil karena keindahan pantai tropis, festival, dan pusat hiburan. Lalu
Bagaimana cara untuk mengunjunginya? Kita bisa tempat ini bisa dicapai dengan transportasi kota seperti metro, bus, taksi, dan banyak hotel dan restoran di sekitarnya. Selanjutnya, patung Kristus Penebus. Kita bisa mengunjungi tempat ini setiap hari. Waktu terbaik yaitu saat pagi ataupun sore hari. Lalu, siapa saja yang bisa datang? Biasanya didatangi oleh wisatawan, umat Katolik, peziarah, dan fotografer. Mengapa patung ini terkenal? Karena patung ini menjadi simbol perdamaian dan ikon Brasil. Bagaimana cara untuk ke sana? Kita bisa ke sana dengan kereta Corcovado, shuttle bus, ataupun dengan cara hiking, memanjat gunung. Lalu hutan Amazon. Waktu terbaik untuk mengunjungi hutan Amazon yaitu sepanjang tahun, terutama saat bulan Juni sampai September. Itu adalah bulan terbaik untuk mengunjunginya saat musim kering. Lalu yang biasanya berkunjung ke sana ada wisatawan pecinta alam, peneliti, fotografer, dan suku lokal. Mengapa hutan Amazon ini penting? Karena memiliki biodiversitas luar biasa dan daya tarik ekowisata. Lalu, bagaimana cara untuk mengunjunginya? Kita bisa mengunjunginya lewat kota Manaus, lalu naik kapal atau tur ekowisata. Sekarang saya akan lanjut ke agenda kedua, yaitu budaya dan tradisinya. Lalu saya akan menyebutkan dua. Yang pertama, makanan khas Brazil dengan berupa daging panggang atau barbecue. Banyak di Cia atau biasa disebut dengan restoran panggang yang ada di seluruh Brazil. Itulah churrasco. Lalu ada musik dan tarian khas Brazil yang ceria dan energi, terkenal di Rio de Janeiro, terutama saat karnaval. Nah, saya akan membahas lebih lanjut dari kedua itu. Yang pertama, churrasco. Kapan biasanya kita bisa menyantapnya? Kita bisa menyantapnya setiap hari, tetapi biasanya disantap saat acara kumpul ataupun di akhir pekan. Lalu siapa saja yang menikmatinya? Ini bisa dinikmati oleh siapapun. Biasanya dinikmati masyarakat Brazil dan wisatawan. Mengapa makanan ini khas bagi Brazil? Karena rasanya yang khas dan mencerminkan budaya khas bersama, budaya makan bersama. Bagaimana cara menikmatinya yang cocok? Ini disajikan dengan berbagai jenis daging, sayuran, dan saus. Selanjutnya, tarian samba. Kapan biasanya dimainkan? Biasanya dimainkan saat karnaval atau saat bulan Februari. Bossa Nova bisa dinikmati kapan saja. Siapa yang terlibat dalam karnaval ini? Yang terlibat ada musisi, penari, dan wisatawan. Mengapa karnaval ini sangat terkenal? Karena karnaval ini menjadi simbol
budaya Brasil dan terkenal di seluruh dunia. Bagaimana cara untuk menikmatinya? Dengan cara menonton karnaval, konser, ataupun mencoba kelas tari. Lalu agenda yang terakhir, dampak pariwisata bagi masyarakat dan ekonomi Brasil. Apa dampak utama pariwisata bagi ekonomi Brasil? Dampak utamanya adalah pariwisata penting untuk ekonomi dan membuka lapangan kerja di Brasil. Di mana pariwisata paling berkembang di Brasil? Tempat pariwisata paling berkembang di Brasil ada di kota besar seperti Rio de Janeiro dan Sao Paulo, dan alamnya juga seperti hutan Amazon. Siapa yang dapat merasakan dampak dari pariwisatanya? Tentu saja masyarakat lokal, pariwisata, dan pemerintahnya. Lalu, kapan pariwisata Brasil biasanya paling ramai? Ini biasanya ramai sepanjang tahun. Ramai saat karnaval dan liburan. Mengapa pariwisata penting bagi Brasil? Karena dapat menambah pendapatan, promosi budaya, tapi ada kemungkinan bisa merusak alamnya. Bagaimana cara untuk mengurangi dampak negatif dari pariwisata yang datang? Dengan cara pengelolaan ramah lingkungan dan promosi berkelanjutan. Nah, sekian dari presentasi saya. Semoga dengan saya menyampaikan beberapa informasi ini dapat menambah wawasan kita dan dapat menarik kalian untuk pergi ke Brasil. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Suki Hontu.